Perkenalkan, nama saya Yunisiska Saragi dari kelas AKP 7B. Hari ini saya akan mempresentasikan bab 11 mengelola fungsi audit internal dengan dosen Dr. Deliana SE AKMSI CA. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi Keuangan Publik. FAI dalam struktur organisasi. Nah, di sini FAI disingkat yaitu kepanjangan dari fungsi audit internal. Jadi pembahasannya adalah fungsi audit internal dalam struktur organisasi. Mempunyai tanggung jawab, yaitu yang pertama adalah mengevaluasi secara independen, di mana di sini merupakan penilaian yang dilakukan manajemen terhadap sistem pengendalian internal. Lalu yang kedua, menilai kemampuan organisasi. Terbagi atas dua, yaitu menilai kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan bisnisnya, dan yang kedua, mengelola, memantau, dan menekan risiko-risiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya, Internal Audit Charter atau piagam audit internal, di mana piagam audit internal adalah dokumen formal yang menetapkan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab kegiatan audit internal. Kewenangan, di mana kewenangan si audit internal ini adalah dengan akuntabilitas yang ketat mengenai kerahasiaan dan pengaman catatan dan informasi diberi wewenang penuh dengan bebas tanpa adanya pembatas, mempunyai akses kepada semua catatan, harta fisik, dan pegawai untuk menjalankan tugas si audit internal. Untuk tanggung jawab dari kegiatan audit internal itu memiliki tanggung jawab diantaranya seperti mengevaluasi paparan risiko yang berkenaan dengan pencapaian tujuan, lalu mengevaluasi tingkat kepercayaan dan integritas atas informasi yang ada, mengevaluasi cara-cara mengamankan aset dan memeriksa apakah aset tersebut memang ada, lalu ada melaporkan paparan risiko yang signifikan dan masalah pengendalian yang ada. Selanjutnya, mengevaluasi kegiatan-kegiatan khusus yang diminta oleh direksi. Independensi dan objektivitas. Dalam kegiatan audit internal akan bebas dari campur tangan siapapun dalam organisasi, termasuk pemilihan mengenai apa yang diperiksa, ruang lingkupnya, prosedurnya, frekuensi, penetapan waktu pemeriksaan, atau isi laporan untuk mempertahankan sikap independen dan objektif. Nah, di samping itu, adapun alasan mengapa auditor internal maupun eksternal bisa kehilangan independensi dan objektivitas. Yang pertama yaitu ada self-review third. Ini adalah ancaman terhadap independensi auditor yang memeriksa apa yang dikerjakan sendiri. Misalnya semester yang lalu si auditor internal ini tuh bertugas di bagian accounting dan ditugaskan menangani buku penjualan. Sehingga hari ini si accounting tadi itu mengaudit buku penjualan untuk semester yang lalu. Selanjutnya ada advocacy third. Advocacy third ini hampir sama dengan self-review third. Nah, bedanya di waktu yang lalu, ia melakukan penugasan consulting dan memberikan advice atau nasihat mengenai proses tertentu dalam sistem pengendalian internal. Sehingga ia itu menelaah proses di bagian penjualan yang terdapat advice-nya 6 bulan yang lalu. Lalu ada familiar threat. Nah, ini merupakan ancaman terhadap independensi auditor yang sangat familiar dengan tugas yang dihadapinya, sehingga si auditor berpotensi menjadi lengah, di mana ancaman semacam ini dapat diatasi dengan rotasi kerja ataupun adanya cuti di setiap auditornya. Selanjutnya ada soft interest. Ini di mana si auditor mempunyai kepentingan pribadi di dalam area yang diauditnya, sehingga akan mempengaruhi independensi dan objektivitas. Selanjutnya yang terakhir ada intimidation third. Ini ancaman terhadap independensi auditor yang diintimidasi, apapun intimidasinya, dia tetap terpengaruh. Itulah ancaman yang terakhir. Selanjutnya ada proficiency dan do professional care. Proficiency itu adalah kecakapan dan do professional care adalah kehati-hatian profesional.
di mana untuk melakukan kecakapan dan kehati-hatian profesional ada yang namanya pertahanan 3 lini. Nah, pertahanan 3 lini ini yang pertama ada manajemen kontrol, yang kedua ada fungsi pengawasan, dan yang ketiga ada independent assurance. Nah, kita bisa melihat dari bagan di mana yang pertama ada manajemen kontrol. Di sini adalah fungsi-fungsi di mana risiko terjadi dan karena mereka harus mengelola risiko tersebut sehingga adalah manajemen kontrol. Yang kedua ada fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini itu pengawasan atas pengendalian dari risiko dan kepatuhan yang dibuat oleh si pihak senior manajemen ataupun manajemen senior. Lalu yang ketiga adalah independent assurance, yang di sini merupakan wilayah kegiatan dari si audit internal ataupun internal audit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen kontrol yaitu adalah manajemen yang dimana ini merupakan pertahanan lini pertama karena pengendalian ini dirancang masuk ke dalam sistem dan proses di bawah pemimpin si manajemen. Yang kedua adalah fungsi pengawasan. Ini fungsi pengawasan risiko dan kepatuhan, yaitu misalkan suatu fungsi manajemen risiko. Di sini yaitu memfasilitasi dan memantau pelaksanaan praktik manajemen risikonya. Yang ketiga adalah independent assurance, yaitu tentang internal audit ataupun audit internal, di mana sini si audit internal ini memberikan asuransi ataupun jaminan yang komprehensif kepada senior manajemen dengan tingkat independensi dan objektivitas yang tinggi di dalam organisasi. Di sini ada regulator dan external audit, di mana yang pertama external audit ataupun audit eksternal ini yaitu lembaga-lembaga eksternal yang berada di luar struktur organisasi, namun mereka dapat memainkan peran penting dalam struktur tata kelola dan struktur pengendalian, seperti misalnya industri jasa keuangan yang seperti perbankan, asuransi, jasa keuangan non perbankan, dan pasar modal. Lalu ada regulator. Nah, regulator ini itu menetapkan aturan-aturan dan ketentuan untuk memperkuat pengendalian dalam suatu organisasi dan pada kesempatan lain untuk melaksanakan fungsi yang independen dan objektif dalam menilai seluruh atau sebagian dari pertahanan, yaitu pertahanan lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Demikianlah presentasi saya mengenai bab 11 mengelola fungsi audit internal. Terima kasih.